yang juga YouTuber Baim Wong sedang tertimpa musibah. Pasalnya, salah satu mobil miliknya yang diparkir di halaman kantornya di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan dibobol maling. Mobil jenis SUV itu dibobol orang tidak bertanggung jawab dengan memecahkan kaca bagian belakang mobil hingga membuat kaca pecah dan berantakan. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Baim terlihat kaget dan penasaran saat diberitahu orang rumah kalau salah satu mobil miliknya dibobol pencuri. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Baim langsung menanyakan ke penjaga rumah mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Ayah dua anak itu pun langsung memeriksa kondisi mobilnya yang terparkir di halaman kantornya. Mereka lewat mana? Tuh kak, tuh dipecahin kak, tuh ada orang jahat kak, tuh ada orang jahat. Kalau gini tuh namanya maling kak, nggak boleh. Dari keterangan petugas keamanan, kalau pelaku pembobol mobilnya itu berhasil membawa kabur kotak P3K yang ada di dalam mobil tersebut. Kapolsek Metro Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro, Selasa siang mendatangi kediaman milik Baim Wong untuk melakukan cek lokasi kejadian pencurian yang dialami oleh suami dari Paula Verhoeven. Mengenai kasus pencurian di rumah Baim Wong ya, tadi pagi kami bersama piket fungsi ke TKP ya, karena beritanya sudah viral, kami jemput bola sesuai atensi Bapak Kapolda Metro Jaya. Kita selalu cepat tanggap respon pada laporan masyarakat. Jadi kalau kita nggak ada laporan Pak Baim, kita untuk menjalani bisa bermasalah. Suami Paula Verhoeven itu menduga kalau pelaku buru-buru melakukan aksinya sehingga hanya berhasil mengambil kotak P3K dan beberapa barang lainnya. Diperkirakan pelaku pembobol mobil Baim melakukan aksinya pada jam 1 dini hari dan pelaku diperkirakan lewat pintu belakang karena tidak terpantau oleh kamera CCTV yang terpasang. Di mobil ini kan mepet ke tembok Pak, kemungkinan dia lewat dari tembok ini. Mobilnya parkir sini yang merah. Di sini ini. Kemungkinan dia naik dari sini Pak. Ini buka sininya nih kacanya. Dan kacanya ada bekas. Terus Oh iya benar. kacanya dibuang di sini Pak. Oh Pak Teguh, Pak Teguh, maling lewat mana dia? Lewat bawah sini. Lewat mana? Sini kali sono biasanya. Biasanya jam 1 di sini saya sama anak saya sampai setengah 2. Itu kejadiannya sekitar jam 3 lebih. Ini CCTV aja kali ya? Setelah menelusuri bagian belakang, Baim menemukan sisa barang yang dicuri pelaku yang sengaja ditinggal di pinggir sungai. Malingnya? Hah? Oh ini barang-barang gue. Barang-barang ini Pak. Gak diambil sama dia. Mungkin dia ngambil satu inian, dia jebol kaca, diambil. Enggak, berarti dia lewat mana? Lewat lurus sana ya? Kemungkinan lewat sini Pak. Bisa di sana Mas. Lebih ini sih di sana. Kalau untuk barang yang hilang apa aja Pak? Untuk barang yang hilang menurut korban ya, Baim Wong, yaitu yang diambil hanya kotak P3K yang putih itu. Dia berserakan ada di kebun belakang ya. Yang lain tidak ada. Mobil utuh, spion juga tip mobil ya, tidak ada kerusakan yang lainnya. Kalau untuk Baim Wong sendiri sudah melakukan laporan resmi Pak ke pihak kepolisian itu seperti apa? Untuk laporan
korban Mbak Em Wong belum datang ya. Kita tadi sudah sarankan untuk datang ke Polsek membuat laporan, karena kita ya tadi sudah saya sampaikan jemput bola, respon cepat tanggap sesuai arahan Bapak Kapolda Metro. Setelah menelusuri pinggir sungai yang terhubung dengan perkampungan warga, Baim pun memberitahukan ke warga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Setelah diberitahu kejadian tersebut, warga pun sempat terkaget dengan aksi pelaku yang membobol mobil Baim. Assalamualaikum. Bukan mancing. Ada maling. Gimana? Sebelah. Pecahin kaca. Mobil. Waduh. Ada maling. Sebelah pecahin kaca saya. Kemarin malam. Pagi-pagi. Lewat sana. Lewat sana kayaknya. Lewat itu. Masih nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin lah. Ini kan orang-orang kita kenal. Kenal, bro. Yo, ya kita bro. Orang bakalan sini. Ini mah bro. Ini mah teman-teman saya. Assalamualaikum. Iya. Kaca mobil pecahin. Pecah. Hah? Enggak, barangnya barang P3K. Dia salah ngambil barang, cuman ya cuma ada dua, antara ke sini sama ke sono tuh, yang itu yang kali sono. Itu sebenarnya rumah atau kantor Pak yang jadi lokasi kejadian? Lokasi kejadian. Kalau info menurut security itu kantor ya, kantor, tapi mungkin dipergunakan tempat tinggal juga, karena kita tidak detail cek ke TKP ke dalam, fokus di luar aja kejadian yang pecah kaca mobilnya. Beruntung kejadian tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di lokasi kantornya, sehingga ia bisa langsung mencari tahu aksi dari pelaku pembobol mobilnya tersebut. Lewat video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Baim seperti memperingatkan sang pelaku kalau aksinya itu bisa dijerat dengan pasal pidana yang berlaku. Lantas, hikmah apa yang dapat dipetik suami Paula Verhoeven dari kejadian tersebut? Pecahin, prak, ambil, keluar lagi ya? Ke sana dulu, ke yayasan. Yayasan. Oke, yayasan Ada dulu. yayasan di sini. Yayasan. Tapi udah mencahin. Udah mecahin. Udah mau sini. Langsung pindah ke sana. Coba kita tanya sana yuk. Malah di situ ya, dari sampai jam 1:30 ya. Pagi kan saya mau jemput, saya keluarin mobil di sini, saya taruh di dalam dashboard tuh semua udah pada berantakan. Saya lapor sama Pak Slamet ini berantakan kenapa nih ya? Barangkali ada yang pakai kali ini malam. Telepon security katanya nggak ada yang pakai. Kita belum nggak di belakang tuh. Bolong. Setelah ngopi, saya mau jalan, saya lewat sini. Mobil di sini nih, baru pas ini, lihat wah ini boleh. Baru Heboh lah. baru nggak. Saya kesana, saya lihat, saya filmin. Ternyata di situ pada berantakan. Paling nanti pelajaran buat kita juga sih ya. Jadi kayak, oh iya harus lebih ini ya. Saya juga nanti mendingan itu pagarnya kita ini ya. Sama bikin pos satpam sini satu. Oh iya, Biar pos satpam kanan ya. kiri. Beralih ke berita lain, media sosial tengah dihebohkan dengan munculnya mantan vokalis band Zivilia, Zul Zivilia, di sebuah panggung musik di Jakarta International Expo di kawasan Kemayoran beberapa waktu lalu. Keberadaan pelantun tembang Aisyiteru itu sontak membuat kaget dan penasaran publik lantaran Zul belum lama divonis majelis hakim 8 tahun penjara karena terlibat dalam kasus pengedaran narkoba dan masih berstatus sebagai tahanan. Lantas benarkah Zul sudah bebas dari penjara? Menurut keterangan istri Zul Zivilia, Retno Paradina, kabar Zul Zivilia manggung di G-Expo saat berstatus sebagai tahanan benar adanya dan diketahui oleh dirinya.
Tak hanya itu, Retno juga mengungkap kalau keberadaan Zul manggung di acara musik tersebut di bawah izin yang diberikan oleh Kemenkumham RI dan Lapas Gunung Sindur yang menaungi tempat Zulkiflia ditahan. Retno sudah menduga kalau kemunculan suaminya itu pasti akan membuat heboh dan akan menuai pro dan kontra di masyarakat. Ya biasa aja karena kan udah tahu pasti bakalan ramai, apalagi kan ini tempat acaranya kan terbuka gitu. Jadi ya orang mungkin kalau lihat ya kok udah bebas gitu. Jadi udah menduga-duga gitu pasti warganet bakal ada yang pro dan kontra. Kakak mengetahui kalau sedang manggung di situ gitu. Jadi ada info dari lapas sih, kayak 3 hari sebelum hari H itu udah dibagiin ininya jadwalnya. Kalau vonisnya itu kan udah dari 2020 ya. Jadi belum sih Mbak, belum bebas. Itu karena ada acara dari Kemenkumham aja, jadi band dari Lapas Gunung Sindur itu bisa keluar gitu, bisa manggung, isi acara di situ. Diungkapkan Retno, selama proses Zul manggung di acara musik tersebut, sebagai istri dirinya selalu menemani suaminya itu. Adapun acara musik tersebut dimulai dari tanggal 3 Agustus lalu dan berlanjut beberapa hari ke depan. Dan Lapas Gunung Sindur mendapat giliran manggung di tanggal 6 Agustus 2023. Zul yang saat itu tampil sebagai warga binaan dari Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur tergabung dalam sebuah grup musik binaan yang diberi nama Sindur Rock Band. Bukan cuma Lapas Gunung Sindur aja, banyak dari kayak Lapas Salemba, Lapas perempuan itu yang pokoknya semua lapas kayaknya kalau nggak salah. Itu kan acaranya dari tanggal kalau nggak salah itu dari tanggal 3 dan Lapas Gunung Sindur itu dapat jadwalnya di hari terakhir di tanggal 5. Kalau Bang Zul sendiri berarti manggungnya berapa hari di situ? Dari tanggal 3 sampai... Enggak, jadi kalau Lapas Gunung Sindur itu dapat jadwalnya di hari terakhir di tanggal 5. Cuma karena ada undangan lagi dari Kanwil Kemenkumham Bandung, jadi setelah manggung di J-Expo itu subuhnya lagi langsung berangkat ke Bandung buat manggung lagi. Iya, saya nyusul ke sana kan, ke J-Expo. Kalau untuk Zipilia sendiri itu kan dia featuring ya sama Zipilia Sindur Rock Band. Jadi kalau Zipilia sendiri itu nyanyiin lagu kalau nggak salah 4 lagu. Selama ini sendiri komunikasinya dengan Bang Zul sendiri bagaimana sih Kak? Komunikasinya paling kalau jadwal ada kayak via Zoom juga ada, terus kadang juga ke sana ke Lapas Gunung Sindur gitu. Tapi banyak kan kalau info-info kegiatan Fazul sama bandnya itu dari yang megang kegiatan di dalam gitu. Petugas yang megang kegiatan seni di dalam lapas. Retno mengungkapkan setelah manggung selesai, Zul akan kembali lagi ditahan sesuai protokol yang harus dijalankan. Lantas seperti apa perkembangan total hukuman terkini yang dijalani Zul saat ini? Benarkah mantan vokalis dan gitaris grup Zipilia itu telah mendapat revisi dari masa tahanan yang dijalaninya itu? Ya udah, itu 18 tahun sementara lagi dijalani dan alhamdulillah kemarin dia udah dapat remisi tambahan juga karena kan Kak Zul ini di lapas itu kan kegiatannya banyak dan alhamdulillah setiap kegiatan yang diikuti kan itu lomba juga Mbak antar lapas gitu. Jadi menang terus nih. Nah itu juga ada remisinya dari itu, dari kegiatannya dia. Sebagaimana informasi, Zul Zipilia ditangkap petugas kepolisian pada 1 Maret 2019 di Jakarta Utara. Ia ditangkap saat tengah kedapatan sedang menimbang barang haram jenis sabu dengan berat 9,54 kg
dan 24.000 butir pil ekstasi dalam sejumlah plastik miliknya. Atas perbuatannya tersebut, Zul dituntut penjara seumur hidup. Namun setelah menjalani sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Zul. Saya sih belum tahu tinggal berapa lagi, cuma kan ya ada bocoran, cuma saya nggak bisa sebutin di sini kan, karena belum pasti juga. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak lama lagi gitu loh Mbak. Untuk tahun berapa atau berapa tahunnya belum bisa di... Iya, saya belum berani sebutin Mbak, soalnya kan saya juga belum dengar langsung dari pihak lapas gitu. Cuma jadi omongan-omongan aja gitu. Pemirsa, kabar duka datang dari vokalis band Coklat, Kika Namara. Ibunda tercinta Indira Damayanti meninggal dunia Selasa kemarin. Kabar tersebut diketahui dari pesan yang beredar di kalangan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, ibunda, kakak, nenek kami tercinta, Ibu Indira Damayanti binti Kartiwa Sastra Dipora, hari Selasa 8 Agustus 2023, pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Begitu pesan pendek yang beredar. Tadi pagi, masih dalam keadaan iya, artinya memang sudah sakit, itu sudah 6 bulan belakangan ini sakit. Kemudian dari pagi memang kondisinya agak turun kan, tapi masih bisa diajak berkomunikasi gitu. Kira-kira sampai jam 12 sebelum azan subuh. Kemudian setelah itu memang angka-angka di monitor ini di rumah ya, karena ibu memang dirawat di rumah, itu mulai menunjukkan kalau organ-organ itu menurun lah gitu ya, dari tekanan darahnya, saturasinya, dan hal-hal lainnya gitu ya. Akhirnya tadi kurang lebih 13.20 ibu berpulang dengan tenang, seperti orang tidur aja sih sebenarnya gitu. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya ada di samping beliau gitu. Kalau obrolan tadi pagi seperti apa mungkin sama ibu kaki kan? Terakhir gitu kan? Sebenarnya sih obrolannya obrolan ringan aja ya gitu kan. Pada dasarnya ibu kan memang sakitnya cukup berat gitu, dan tadi malam memang habis proses hemodialisis atau cuci darah gitu. Nah tadi pagi tuh ngobrolnya sebenarnya seputar itu, gimana tadi malam bisa istirahat, bisa gitu ya, alhamdulillah lancar ya gitu. Karena proses hemodialisis sendiri memang nggak sebentar ya, itu makan waktu sekitar 4 jam. Jadi tadi malam ibu baru selesai itu jam 2 dini hari. Ya masih bisa ngobrol, walaupun kemudian sedikit mengeluh karena badannya kesakitan gitu, sakit gitu. Dan ya saya pun dalam hati juga sudah mengikhlaskan gitu. Dari informasi yang ada, meninggalnya ibunda Kikan tersebut karena menderita kanker stadium 4. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Dan menurut rencana, jenazah akan dikebumikan Rabu pagi hari ini di TPU Jeruk Purut. Ya, jadi sebetulnya memang itu gimana ya, terbagi menjadi 2 babak lah kalau secara kronologis ya. Jadi memang 7 tahun yang lalu ibu saya itu divonis kanker payudara, tapi November tahun lalu dinyatakan sudah bersih, sudah sembuh, sudah menjadi cancer survivor. Tapi ya memang sudah takdirnya ya, Februari tahun ini ya memang sudah takdirnya ya, Februari kemarin tiba-tiba diketahui atau terdeteksi ada penyebaran atau metastase ke livernya. Jadi secara garis besar kalau ditanya ibu saya berpulang karena apa, karena
kanker liver. Pemakamannya rencananya besok di Jeruk Purut, di Taman Pemakaman Jeruk Purut, itu sebelum zuhur ya. Jadi kira-kira mungkin sekitar jam 10, jam 11 gitu. Memang permintaan atau alasannya seperti apa dimakamkan di Jeruk Purut sendiri, Kak Kikan? Ya, jadi kebetulan anggota keluarga saya yang sudah duluan berpulang ada beberapa yang dimakamkan di sana, termasuk nenek saya ya, jadi ibunya ibu itu memang dimakamkan di sana. Jadi itu juga jadi salah satu pertimbangannya gitu, supaya deket-deketan aja gitu, supaya kalau misalnya waktu ziarah atau apa tuh kita nggak ribet gitu, datangnya ke satu tempat bisa mengunjungi banyak orang. Meninggalnya Indira Damayanti meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Kikan. Lantas adakah pesan terakhir yang ditinggalkan almarhumah kepada keluarga sebelum wafat? Dan adakah keinginan yang belum terlaksana hingga ajal menjemput? Dia bukan hanya sosok ibu yang tangguh, tapi dia juga adalah sosok sahabat yang nggak tergantikan gitu kalau buat saya. Karena dari saya kecil dulu, kayaknya hampir nggak ada hal yang nggak bisa saya ceritain ke dia gitu. Jadi semua hal selalu bisa didiskusikan gitu, dan saya kalau udah mentok misalnya punya masalah apa-apa nanya ke beliau, diskusi itu pasti selalu bisa dapat jalan keluar gitu. Dan saya rasa itu juga yang akan membuat saya merasa paling kehilangan ya, nggak punya teman diskusi lagi gitu, nggak punya sahabat yang selalu bisa saya tanya-tanyain lagi gitu. Tapi ya insya Allah beliau udah di tempat yang lebih baik sekarang. Kalau saya ingat itu, ibu saya selalu ngingetin untuk sedekah, dan ibu saya selalu bilang jangan pernah takut buat sedekah, karena sedekah itu nggak akan bikin kamu miskin. Jadi itu yang selalu saya ingat tiap dapat rezeki gitu ya, atau bahkan dalam keadaan susah sekalipun gitu, ibu selalu ngingetin untuk bersedekah sama orang. Memang itu yang beliau lakukan sampai akhir hayatnya gitu, dan mudah-mudahan saya bisa selalu mengingat itu. Ya pasti semoga almarhumah ibu saya diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat terbaik, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, insya Allah.